Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosna Syahidatul Mukarramah, mahasiswa Prodi Gizi Universitas Al-Qaeda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi antropologi dengan judul Hubungan Budaya, Peran Gender, dan Peran Keluarga dalam membentuk kebiasaan makan pada keluarga suku Bugis, Sulawesi Selatan. Suku yang menjadi objek observasi saya adalah suku Bugis, khususnya Kabupaten Palopo yang terkenal dengan kekayaan kuliner tradisional. Kebiasaan makan suatu masyarakat tidak hanya berkaitan dengan rasa atau gizi, tetapi juga dengan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Saya memilih suku Bugis, tepatnya Kabupaten Palopo, karena mereka memiliki makanan khas bernama kapurung yang bukan sekedar hidangan sehari-hari, tetapi juga bagian dari identitas dan kebersamaan masyarakatnya. Mempelajari kapurung berarti mempelajari sejarah, adat, dan cara hidup masyarakat Palopo itu sendiri. Kapurung adalah makanan tradisional yang terbuat dari sagu, dibentuk menjadi bulatan kecil, lalu disajikan bersama kuah berisi sayuran, ikan, atau daging dengan cita rasa asam segar dari jeruk atau tomat. Dalam budaya Palopo, kapurung menjadi simbol identitas daerah, selalu hadir dalam acara keluarga, pesta adat, hingga perayaan panen. Proses membuat kapurung biasanya dilakukan secara gotong royong yang mempererat hubungan antar anggota keluarga dan tetangga. Peran gender dalam tradisi kapurung masih cukup kental. Perempuan memegang peran utama dalam memasak dan menjaga resep tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Laki-laki biasanya bertugas menyediakan bahan, seperti memancing ikan atau membeli sayur di pasar. Namun, pada keluarga muda yang tinggal di perkotaan, peran ini mulai bergeser. Laki-laki ini juga ikut terlibat di dapur, sementara perempuan kadang berperan dalam mencari bahan makanan. Cabai, rawit, tomat. Keluarga menjadi pusat pelestarian tradisi makan kapurung. Anak-anak diperkenalkan sejak kecil, bahkan diajak membantu proses sederhana seperti mengaduk sagu atau memetik sayur. Makan kapurung biasanya dilakukan secara bersama, di mana seluruh keluarga hidup mengenal, berbagi cerita, dan memperkuat ikatan emosional. Beberapa keluarga juga memodifikasi resep dengan menambah lauk seperti ayam atau udang untuk menyesuaikan selera generasi. Kapurung ini memang sering kita makan di keluarga kita. Paling nggak dulu zaman orang tua itu selalu kalau nggak Jumat siang atau Jumat sore atau Minggu. Hari Minggu siang kumpul seluruh keluarga yang sudah pisah-pisah tinggalnya. Kita kumpul hari Minggu atau Jumat setelah sholat Jumat. Biasanya nggak terlalu lengkap, tapi kalau hari Minggu biasanya lengkap untuk mengumpulkan keluarga. Kemudian makna kapurung bagi keluarga kita ini adalah karena ini makanan khas dari kampung. Kemudian ini menjadi persatu mengingatkan kita tentang kampung halaman yang jauh di sana, Palopo. Dari sini harus ke Makassar, dari Makassar ke Palopo itu kurang lebih 8 jam. Tapi kalau misalnya langsung sekarang ada pesawat paling setengah jam. Nah, ini juga akhirnya kepada besan, kepada mantu, suka semua makan kapurung ini. Jadi bertambah banyak, ada orang Jawa pun makan kapurung, orang Sunda pun makan kapurung, orang Padang pun makan kapurung. Jadi sebenarnya ini merupakan makanan kesatuan dan sangat
sangat bagus, sangat lengkap dengan sayur mayur, dengan ini kan sama dengan air kan, karbohidratnya sedikit. Nah kemudian yang masak kapur ini dulu biasanya datin itu ibu saya, artinya nenek dari anak-anak saya. Tapi kemudian turun ke istri saya juga bisa, padahal dia orang Jawa kan, udah enak masakannya, dia udah pinter Jawa, bisa ngebumbuin, bisa buat seperti bulat-bulat seperti ini. Dan kepada pembantu kita juga akhirnya bisa juga semuanya. Jadi luar biasa kapur ini menjadi pengikat kita semua, makanan yang sehat dan pasti selamanya akan kita makan. Silakan mencoba. Dari observasi ini, saya melihat hubungan erat antara budaya, peran gender, dan peran keluarga dalam membentuk kebiasaan makan. Budaya memberikan identitas dan makna sosial. Peran gender menentukan pembagian tugas, sementara keluarga menjadi agen utama pelestarian tradisi. Dampak positifnya adalah terjaganya warisan kuliner, terbentuknya kebersamaan, dan adanya makan bergizi dari bahan lokal. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan variasi gizi jika menu itu terlalu monoton, serta kemungkinan terpinggirnya makanan tradisional oleh makanan cepat saji. Kesimpulan, kapurung bukan sekedar makanan, tetapi cermin nilai, kebersamaan, dan identitas masyarakat Maluku. Dengan menjaga tradisi ini, kita bukan hanya mempertahankan rasa, tetapi juga menjaga warisan budaya yang tidak terhenti. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum